Melihat hutan seperti ini, wow, rasanya dunia tuh begitu luas ya, besar, indah. Itulah kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam dan dunia ini dengan kekuasaan yang begitu rupa. Nah, ini tentunya membuat kita mengerti kalau kita punya Tuhan Yesus yang sangat kuasa, yang sanggup menciptakan alam yang begitu hebat, maka percayalah Yesus yang Maha Kuasa itu yang menciptakan dunia, dia juga berkuasa menolong kita di dalam hidup kita. Bahkan menurut saya Tuhan mampu menggenapi setiap mimpi-mimpi kita. Karena menurut saya kita pasti punya mimpi. Seperti saya memimpikan banyak hal dalam hidup saya. Dan saya percaya teman-teman juga pasti punya mimpi. Dan kita dengan berlalunya waktu, rasanya kita mungkin bertanya-tanya apakah mimpi itu bisa jadi kenyataan. Kita lihat yuk bagaimana sebuah mimpi Tuhan genapi dan menjadi kenyataan. Nah, kalau cerita tentang mimpi, maka kita pasti ingat akan seseorang yang dijuluki si tukang mimpi. Siapa dia? Iya benar, Yusuf. Ya betul, Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seseorang yang dikasihi oleh ayahnya lebih daripada saudara-saudaranya. Karena Yusuf lahir pada waktu ayahnya sudah tua. Dan tanda bukti kalau ayahnya itu menyayangi Yusuf, dibuatkanlah Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Jubah itu yang indah itu karena penuh warna-warni pasti mahal banget. Mahal dan membuat kakak-kakak Yusuf menjadi iri hati dan cemburu. Kejadian 37 ayat 4 bunyi begini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Apalagi pada waktu Yusuf bermimpi bahwa kakak-kakaknya akan sujud menyembah Yusuf. Wah, benci banget itu. Siapa lu? Siapa kamu? Kok bisa-bisanya kami kakak-kakakmu sujud menyembahmu? Enggak mungkin lah mimpimu itu jadi nyata. Karena mimpi, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Sehingga mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Dan apa yang mereka buat pada waktu Yusuf datang, dilemparkannya ke sumur dan kemudian dijual ke Mesir. Kelihatannya mimpi Yusuf di mana dalam mimpinya itu kakak-kakaknya sujud menyembah dia, artinya kan Yusuf menjadi seorang yang berkuasa. Itu kayaknya jauh dari kenyataan. Nyatanya Yusuf dijual, dijadikan budak di negara Mesir. Sebuah negara yang jauh dari kampung halamannya. Jadi kayaknya mimpinya mustahil. Dan apa yang terjadi, saya lihat bagaimana Yusuf mempunyai Tuhan yang berkuasa menggenapi mimpi Yusuf. Kejadian 42 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia modern dikatakan begini. Yang menjual gandum kepada orang dari seluruh dunia ialah Yusuf sebagai gubernur Mesir. Sebab itu abang-abang Yusuf datang dan sujud di hadapannya. Lihat, dulu Yusuf mimpi kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Dan kelihatannya mimpinya mustahil karena kenyataannya Yusuf malah dibuang ke negara Mesir. Tapi Tuhan tidak bisa digagalkan. Di negara Mesir Yusuf menjadi mangkunegara, menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di negara Mesir. Karena Firaun memberikan kuasa penuh kepada Yusuf untuk mengatur negerinya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu terjadi kelaparan di seluruh dunia. Dan karena kelaparan, kakak-kakak Yusuf itu perlu makanan, membeli gandum. Dan tidak ada yang bisa menjual gandum karena seluruh dunia terkena imbas kelaparan kecuali Mesir di mana Yusuf tinggal. Maka mendengar bagaimana Mesir mempunyai gandum, kakak-kakaknya
berangkat ke Mesir dengan tujuan membeli gandum. Dan di sana kita membaca bagaimana kakaknya bertemu dengan Yusuf. Tidak disangka itu adalah adiknya karena Yusuf berdandan seperti berpakaian dan berdandan seperti orang Mesir. Jadi kakaknya tidak mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Mereka sujud menyembah kepada Yusuf untuk agar dapat gandum. Lihat betapa mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Yang kedua, Kejadian 43 ayat 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Jadi kakaknya sujud menyembah kepada Yusuf bukan 1 kali, 2 kali mereka sujud menyembah kepada Yusuf karena mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah adiknya. Dan apa yang terjadi? Saya membaca kakak-kakaknya bukan sujud 2 kali loh. Tapi untuk ketiga kalinya mereka sujud menyembah kepada Yusuf. Lihat di Kejadian 44 ayat ke-14. Ketika Yehuda dan saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, ia masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Jadi kakak-kakaknya menyembah sujud kepada Yusuf bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Pada waktu Yusuf melihat kakak-kakaknya sujud menyembah sampai ke tanah, Yusuf menangis. Yusuf menangis. Menangis setiap kakaknya sujud menyembah dia. Yusuf memalingkan muka dan pergi menangis. Kedua kalinya kakaknya juga sujud menyembah. Yusuf kembali juga pergi keluar dan menangis. Ketiga kalinya kakak-kakaknya sujud menyembah. Yusuf kembali menangis dan kali ini tangisannya begitu kencang. Begitu sebuah ceritaan hati yang begitu luar biasa. Kenapa? Kenapa Yusuf menangis? Saya percaya Yusuf menangis karena teringat akan mimpinya. Puluhan tahun yang lalu dia bermimpi kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Dan kenyataannya pada waktu itu dia dibuang dan menjadi budak. Sepertinya mimpinya itu tidak mungkin terjadi. Bahkan dia sudah melupakan mimpinya. Yusuf telah lupa akan mimpinya. Karena berlalunya waktu yang begitu lama dan kenyataan yang dihadapi, dia sudah lupakan mimpinya. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Jadinya Yusuf sudah tidak mau lagi mengingat-ingat akan mimpinya. Dia sudah lupakan. Dia beri nama anaknya Manasye, artinya lupakan. Dia sudah mau melupakan segala kesukarannya. Tapi kita boleh lupa. Yusuf boleh lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Digenapi mimpinya Yusuf. Walaupun butuh waktu lama. Ya, tapi Tuhan genapi. Untuk itulah pada waktu Yusuf melihat kenyataan. Di mana kakak-kakaknya sujud, dia nggak tahan. Dia menangis. Setiap kakaknya sujud, dia menangis. Karena dia ingat akan kebaikan Tuhan. Yang tidak pernah lupa akan janjinya. Manusia lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Bahkan saya mendapati Tuhan menggenapi bukan cuma mimpi yang pertama. Di mana Yusuf bermimpi kakak-kakaknya sujud. Tapi Tuhan genapi mimpi yang kedua. Kejadian 37 ayat 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah teman-teman, jadi Yusuf mimpi bukan sekali, tapi yang kedua kali dia mimpi bagaimana matahari, bulan dan bintang sujud menyembah dia. Dan pada waktu ayahnya tahu, ayahnya pun marah. Karena tahu matahari, bulan dan bintang itu berbicara tentang ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Makanya mereka berkata, masakan sih kami sujud menyembah? Ayahnya berkata, masakan ayahmu dan ibumu sujud menyembah kepadamu? Aduh Yusuf.
Dan sekali lagi, saya berkata Yusuf sudah tidak ingat mimpinya. Tapi Tuhan tidak lupa. Maka Tuhan genapi mimpi Yusuf yang kedua. Pada waktu terjadi kelaparan di seluruh dunia, makanya ayah Yusuf yang bernama Yakub itu harus pergi ke negara Mesir di mana gandum itu tersedia. Dan di negara Mesir itu Yusuf berada. Waktu itu Yusuf meminta agar ayahnya datang ke negara Mesir agar Yusuf bisa menghidupi ayahnya dan keluarganya. Dan kita membaca kisah bagaimana kemudian memang Yakub pergi ke negara Mesir. Dan waktu berjumpa dengan Yusuf, maka Yusuf menangis. Yusuf memeluk ayahnya erat-erat dan menangis di bahu ayahnya, terisak-isak, dan begitu lama dia menangis. Kenapa? Karena Yusuf terharu hatinya. Dia kembali ingat bagaimana mimpinya, bahwa mimpi yang kedua, kakak-kakaknya, ayah dan ibunya itu akan menghormati Yusuf. Dan kejadiannya betul, ayahnya datang untuk meminta gandum kepada Yusuf. Tuhan menggenapi mimpi Yusuf. Betapa detilnya Tuhan kita. Mimpi Yusuf yang sudah dia lupakan karena termakan waktu. Bayangkan untuk penggenapan mimpinya Yusuf perlu menanti puluhan tahun. Kalau saya mencatat dan tidak salah menghitung, kurang lebih 22 tahun Yusuf menunggu agar terrealisasi, agar mimpinya menjadi nyata. Jadi perlu waktu lama untuk bisa melihat mimpinya jadi nyata. Begitulah mungkin yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita, teman-teman, lagi menantikan sebuah mimpi jadi nyata. Saya nggak tahu mimpi kalian ini mimpikan sebuah mimpi yang apa dan bagaimana. Tapi saya mau berkata, jangan pernah lupakan mimpimu. Karena kita punya Yesus yang gak pernah lupa akan mimpi-mimpi kita. Dia adalah Tuhan yang menggenapi mimpi kita. Buktinya Yusuf walaupun butuh waktu cukup lama, tapi Tuhan genapi mimpi Yusuf. Saya percaya begitu juga dengan kita. Jadi buat kita semua, kalau Anda punya mimpi, apalagi itu mimpi yang dari Tuhan, pegang terus, teguh. Dan jangan pernah putus asa. Karena mimpi dari Tuhan pasti akan digenapi. Dari tempat ini saya mau berkata, mari kita terus berharap. Mari kita terus berharap. Mari kita terus berharap. Karena pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Mimpi kita akan jadi nyata. Shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia, shalom bagi semuanya. Tuhan Yesus berkati.